Shalom. Selamat malam. Pertama-tama kita semua bersyukur kepada Allah atas peristiwa rahmat hari ini. Syukur atas 50 tahun imamat dan syukur atas 25 tahun imamat. Bersama dengan seluruh uskup Indonesia yang tergabung dalam Konferensi Wali Gereja Indonesia, baik yang hadir maupun yang tidak hadir, teristimewa khususnya yang menyampaikan secara eksplisit Bapak Kardinal dan anggota presidium yang hari ini berada di Jakarta, dan Nunsio Apostolik menyampaikan selamat pesta atas anugerah tabisan suci 50 tahun imamat kepada Monsinyur Yohanes Likuada, Pastor Steve Salenda, Pastor Alex Maitimo, dan 25 tahun imamat Pastor Bartolomius Pararap, Pastor Kopong Boro Kosmas, Pastor Freddy Rante Taruk, dan Pastor Stefanus Chandra. Tak lupa juga selamat atas 51 tahun imamat Monsinyur Pit. Betul ya? Iya, Pitimang pada tanggal 13 Januari 2025 ini, 51 tahun. Dan kita bersyukur bersama-sama. Pada perayaan syukur ini kita diingatkan oleh Monsinyur John Likuada dengan sharingnya selama 50 tahun perjalanan. Ia harus makin besar, tetapi aku harus makin kecil. Tadi sharingnya luar biasa, dari tahun pertama sampai tahun ke-25, tahun 2000. Kita sudah siap-siap setengah, tapi dari 2000 loncat ke 2025. Mungkin nanti setelah di resepsi sisanya ya. Dan peristiwanya luar biasa. Ingat, dalam syukur kepada Allah, Monsinyur John dalam keadaan sehat, kuat dan penuh berkat. Hanya penglihatan, tidak bisa membaca yang kecil-kecil. Karena memang sejak muda beliau sungguh luar biasa, teladan untuk kita para imam, membaca banyak teks yang luar biasa. Sehingga bukan hanya memahami ajaran-ajaran dan apa yang penting relevan dalam tugas kegembalaannya, bahkan sampai menghafal karena banyak membaca. Sehingga matanya sekarang tidak terlalu bisa digunakan ya. Hanya otaknya memang masih cemerlang, bukan berarti otaknya tidak pernah digunakan, tetapi terus menerus diasah hingga rambutnya pun hilang. Tadi kita juga mendengarkan bagaimana dari kisahnya tahun ke tahun persis beliau itu ingat luar biasa. Yohanes Pembaptis, dengan kerendahan hati Yohanes Pembaptis yang diikuti oleh Monsinyur John, dengan cirinya adalah tahu diri dan tahu batas. Dan itulah yang dialami dan dilakukan oleh Monsinyur John. Yohanes Pembaptis tahu diri, dan tahu batas, siapakah aku. Ketika Monsinyur John sebagai imam, ia tahu diri imam. Ketika menjadi auxiliar, menjadi auxiliar. Demikian pun ketika beliau menjadi uskup agung, beliau tahu batas. Dan saat emeritus pun beliau tahu batas dan tahu diri, siapakah dirinya. Ya, sehingga memberi kesempatan kepada Monsinyur Nipa untuk terus berkembang makin besar. Terima kasih Monsinyur, luar biasa. Maka Yohanes berkata, Yohanes Pembaptis, aku bukan Mesias dan aku bukan Elia. Justru karena kerendahan hati dan ketahuan diri itulah dipuji oleh Yesus, bahwa ia inilah Elia dan tidak ada seorang pun yang lebih besar daripada dia yang dilahirkan oleh wanita. Terima kasih Monsinyur John atas teladannya yang luar biasa. Beliau telah menampilkan diri sejak muda sebagai gembala, bukan sebagai upahan. Ciri gembala dan beda dengan upahan. Upahan selalu minta libur. Ya. Belum apa-apa libur, libur, cuti. Itu adalah pekerja, itu upahan. Seorang gembala tidak, karena menjadi pemilik
Dia tidak pernah libur. Tapi kalau mau libur, tinggal jalan saja libur. Liburnya bukan untuk bersenang-senang, tetapi untuk mengunjungi keluarga, untuk mengunjungi sesuatu, ada sesuatu yang direncanakan. Dan itulah seorang gembala. Dan prinsipnya sangat luar biasa. Selagi Tuhan memberi kesempatan hidup, mari kita bekerja, berbakti, dan melayani agar gereja makin besar. Karena menurut beliau, nanti di sana, di surga akan beristirahat cuti selama-lamanya. Monsinyur John, jangan cuti dulu ya. Kami masih membutuhkan kehadiran Monsinyur John di sini, ya, sebagai suatu kekuatan spiritual yang membantu kita. Santo Paulus menegaskan kerendahan hati dengan luar biasa yang justru dihidupi oleh Monsinyur John. Bahwa mereka yang rendah hati, tadi Monsinyur John juga mengatakan, sebagai dalam pengantar Monsinyur Franciscus Nipa, sebagai pintu iman untuk percaya kepada Tuhan. Tidak mungkin seseorang itu percaya pada Tuhan kalau tidak rendah hati. Apalagi bagi seorang imam, tidak mungkin ia itu setia sampai mati kalau tidak rendah hati. Kalau Monsinyur John tidak rendah hati, sudah keluar sejak 49 tahun yang lalu. Betul ya? Tadi dalam krisis itu. Tapi karena kerendahan hati, maka ia mengalah kepada Tuhan di hadapan. Maka Paulus dalam Filipi 2:3 menyatakan, yang rendah hati itu akan sehati sepikiran dengan Kristus, menyatukan pikiran dan perasaannya dengan Kristus. Dan ia tidak mengutamakan kepentingan sendiri, tidak mencari pujian yang sia-sia, tetapi menganggap siapapun orang lain lebih penting dari dirinya. Dan itulah yang menjadi kekuatan Monsinyur John sendiri, sehingga setia sampai 50 tahun karena menganggap orang lain lebih penting dari dirinya sendiri, hingga ia pun mau mengorbankan keinginan, perasaan, kemauannya bahwa saya harus menolak, bahwa saya harus begini, saya tak kuat, akhirnya menyerah demi kepentingan orang lain yang dipercaya, kepentingan gerejanya yang dipercayakan Tuhan kepadanya. Sekali lagi terima kasih atas kesetiaan Monsinyur John, Romo Pastor Steve Salenda, Pastor Alex Maitino, dan Pastor Bartolomeus Pararak, Pastor Kopong Boro Kosmas, Pastor Freddy Ramte Taruk, dan Stefanus Chandra atas segala kesaksian dan kesetiaan imannya. Semoga menjadi inspirasi bagi hidup kita semua. Sekarang saya akan membacakan surat dari Sri Paus Franciscus yang diberikan, yang disampaikan oleh Nuncio. Maka Nuncio juga menulis surat pengantarnya mengucapkan selamat kepada Bapak Uskup Yohanes Likuada dan kepada para pastor yang merayakan pesta imamatnya. Surat ditulis dalam bahasa Latin dan ditandatangani oleh Paus Franciscus. Mau bahasa Latinnya, bahasa Indonesianya? Bahasa Latin saudara tidak mengerti, saya tidak paham, maka saya baca bahasa Indonesianya. Kepada saudara yang terhormat Monsinyur Yohanes Likuada, Uskup Agung Emeritus Makassar, yang merayakan yubileum emas tabisan imamat, kami mengungkapkan rasa syukur mendalam karena ia telah mengemban pelayanannya ini untuk waktu yang panjang dan dengan semangat, seraya dengan seksama mewartakan kebenaran Injil dan selalu melayani Kristus dan gereja dengan baik, yang memilikinya sebagai gembala baik yang sangat dekat dengan klerus dan umat Allah melalui perawartaan Yesus dan harta karun rahmat Allah. Sekali lagi kami, Paus Franciscus, mengucapkan selamat. Kami memberikan kepada Monsinyur Yohanes Likuada dan orang-orang yang dikasihinya, termasuk mereka yang merayakan yubileum imamatnya pada hari ini, berkat apostolik, seraya kami meminta mereka untuk mendoakan pelayanan Petrus kami, diberikan di Roma, di Lateran pada tanggal 2 Januari 2025. Sekian, terima kasih, Tuhan memberkati.